Halo rekan-rekan di mana saja berada. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS P3K dan juga info honorer. Pada kesempatan kali ini, admin ingin berbagi informasi terkait informasi menjelang pengumuman prasangga. Tentunya rekan-rekan guru P3K yang telah dinyatakan lulus harus mempersiapkan berkas-berkas unggahan dalam pemberkasan P3K. Nah, dokumen apa sajakah yang akan disiapkan oleh rekan-rekan sekalian? Mari simak video ini hingga selesai agar rekan-rekan mendapatkan informasi secara menyeluruh dan juga tidak gagal paham. Seperti yang dilansir dari jpnn.com bahwa guru honorer urus 8 dokumen penetapan NIP P3K 2022. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharman meminta para peserta seleksi P3K Guru 2022 untuk memulai mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk persyaratan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH penetapan NIP. Penyiapan dokumen tidak perlu menunggu pengumuman kelulusan Paskasangga P3K Guru 2022 yang dijadwalkan pada 9 dan 10 April mendatang. Setelah pengumuman kelulusan Paskasangga, tahapan berikutnya pengisian DRH NIP P3K pada tanggal 11 sampai 30 April. Sesuai surat nomor 2851-B/Daftar KS.01-SD-K-2023 tertanggal 8 Maret. Ini ditandatangani pelaksana tugas Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Tahap berikutnya yakni usul penetapan NIP P3K pada tanggal 24 April sampai 18 Mei 2023. Deputi Bidang Sinka BKN Suherman menyebutkan 8 dokumen yang disiapkan peserta seleksi P3K Guru 2022 yaitu yang pertama adalah pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Yang kedua, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Dan yang ketiga, transkrip nilai. Selanjutnya yang keempat adalah daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Yang kelima, surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Yang keenam, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang ketujuh, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Dan yang kedelapan adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. 8 dokumen tersebut harus dipersiapkan peserta baik prioritas 1, P1 hingga P4 yang lulus dan diunggah pada DRH SSCASN. Dokumennya wajib divalidasi oleh instansi, ujar Suherman kepada jpnn.com Senin 3 April lalu. Selain itu, ada juga dokumen yang harus dipersiapkan instansi pengusul NIP P3K yaitu yang pertama, surat pengangkatan calon P3K yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Lalu yang kedua, surat pernyataan rencana penempatan yang dibuat oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama yang akan menerima P3K pada unit kerja di lingkungannya. Nah, terkait dokumen-dokumen yang
disiapkan oleh rekan-rekan guru honorer yang telah dinyatakan lulus P3K tahun 2022. Yang mana di sini juga dimuat 8 dokumen sebesar Rp500.000. Dan pada kesempatan ini Ketua Badan Khusus Honorer BKH PGRI Provinsi Riau Eko Wibowo mengatakan banyak guru honorer yang sudah mengurus berkas untuk persyaratan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH dan penetapan NIP P3K. Banyak loh yang sudah urus dokumennya, kata Ekowi, sapaan pria yang juga menjabat Wakil Ketua PGRI Riau ini kepada cpnn.com Selasa 4 April lalu. Untuk mengurus 8 dokumen, kata Ekowi, setiap peserta harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, minimal Rp500.000. Jumlah tersebut, kata Ekowi, sangat besar bagi guru honorer yang gajinya tidak seberapa. Coba dihitung berapa uang yang sudah dikeluarkan 250.320 guru honorer, ujarnya. Ekowi mengapresiasi Suharmen BKN yang meminta peserta segera mengurus dokumen untuk pengusulan penetapan NIP P3K. Selain mempercepat proses pengusulan penetapan NIP P3K, tetapi juga mempermudah peserta sendiri. Mereka tidak perlu berhari-hari mengurus berkas karena antrian panjang. Yang mengurus dokumen kan banyak banget. Jadi memang harus dipersiapkan jauh hari agar Pemda juga bisa cepat mengusulkan kepada BKN, kata Ekowi. Ekowi lega atas penjelasan Suherman bahwa jadwal pengumuman kelulusan pasca Sangga P3K Guru 2022 tidak ada perubahan. Kata Ekowi, jika jadwal bergeser lagi, maka guru honorer bisa merugi. Terlebih sudah terlanjur mengurus 8 dokumen yang dibutuhkan dengan ongkos yang tidak sedikit. Pada kesempatan ini juga dimuatkan berita bagi Ibu Dirjen GTK, Ibu Nunuk Suryani. Halo Ibu Nunuk Suryani, jelang pengumuman kelulusan pasca Sangga P3K Guru 2022, Ekowi juga ingat nasib rekan-rekannya yang belum mendapatkan penempatan. Karena itu, Ekowi berharap Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani untuk meluluskan guru honorer yang belum ada penempatan di sekolah induk. Dia menyebutkan cukup banyak sekolah yang hanya memiliki 1 guru PNS dan rata-rata akan pensiun. Semoga Ibu Nunuk yang baik hati mau mendengarkan curhatan hati ribuan guru honorer seluruh Indonesia, ujar Ekowi. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan bagi rekan-rekan sekalian, terkhususnya bagi rekan-rekan guru honorer yang telah dinyatakan lulus pada seleksi P3K 2022 lalu, agar dokumen-dokumen atau 8 dokumen yang dibutuhkan dalam penetapan NIP P3K 2022 agar segera dipersiapkan, agar dalam proses penetapan NIP P3K juga Pemda dapat melakukan dengan cepat dan rekan-rekan bisa cepat juga memperoleh SK pengangkatan sebagai P3K. Akhir kata, admin ucapkan terima kasih banyak bagi rekan-rekan yang setia mendukung channel ini, dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung melalui subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat sore.